Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku mau selalu berada dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan, berada dalam-Mu, itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya, menyembah-Mu Tuhan, mengikut-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Yesus Tuhan, haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan selama-lamanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah, sebab Engkau baik, Kau terlebih dulu mengasihi kami. Yesus Tuhan, haleluya. Kami mau selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu, kami mau mengikut Engkau Tuhan, bawa kemanapun kami pergi Tuhan, asal di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik sesuai yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi bekal dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Percayalah, ketika kita mau belajar akan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Puji nama Tuhan, semoga dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15, dan firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Sekali lagi dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini apa yang membuat kita mengalami kesesakan? Apakah tekanan, penderitaan, masalah, ataupun sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kesukaran, penindasan yang mungkin kita alami, sehingga membuat kita menjadi sesak. Ada kesesakan. Kalau itu yang membuat kita mengalami kesesakan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sanggup memberikan pemulihan kepada kita. Ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Dia. Dengan seruan. Dengan doa kita kepada Tuhan. Berseru dan berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan tahu segala isi hati kita. Tuhan tahu segala pikiran kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu segala persoalan hidup kita ini. Segala beban yang ada dalam kehidupan kita, Dia tahu semuanya itu. Apapun yang kita hadapi, Dia tahu dan Dia mengerti. Sebab Dia Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Berteriak kepada Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesesakan, Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita berseru kepada Yesus Kristus. Berteriak kepada Dia. Sampaikan itu kepada Tuhan. Kalau kita mau melakukan itu, saya yakin, saya percaya, dengan sungguh-sungguh kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Dan kita tahu juga bukan hanya mendengar, tapi pasti menjawab seruan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Firman Tuhan katakan berserulah kepadaku, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kita. Dia akan menjawab seruan kita. Saudaraku, ayat ini disampaikan kepada kita. Dan yang menyampaikan ayat ini adalah Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang kita sembah. Dan Dia berkata, berserulah kepadaku. Dia bukan manusia biasa. Tetapi Dia Tuhan yang berkuasa. Dialah yang menyampaikan kepada kita
untuk kita berseru kepada Dia. Ketika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab, bahkan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami kesesakan itu. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menyampaikan kepada kita untuk kita berseru kepada Dia, Dia pasti menjawab. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia sudah berjanji untuk menolong saudara dan saya. Tuhan sudah berjanji untuk melepaskan kita dari kesesakan itu. Apapun yang membuat kita mengalami kesesakan, atau sesulit apapun yang kita alami dalam hidup ini, seberat apapun yang kita alami dalam hidup ini, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar itu. Dia pasti menolong saudara dan saya, sebab Dia berkuasa. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita dari kesesakan. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Ingat firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sekali lagi dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan Dia sebagai penolong ketika kita dalam kesesakan. Dan itu sudah terbukti sesuai yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat penulis ayat ini percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sangat terbukti bagi kehidupan mereka. Dan Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan yang sama yang mereka sembah sanggup meluputkan dari kesesakan. Itulah sebabnya pagi hari ini, ayo kita berseru kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang di atas tadi dikatakan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dalam kondisi apapun itu yang kita hadapi, dalam situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memperhatikan hidupmu. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6 dikatakan di sana. Dia berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jelas firman Tuhan katakan bahwa tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan kita. Tidak sekali-kali Dia membiarkan kita. Dia selalu menolong kita. Sebab ada jaminan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan akan selalu ada bagi saudara dan saya. Di saat kita mengalami kesesakan, di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami beban yang begitu berat, jangan pernah kita berpikir bahwa kita hidup sendiri, bahwa kita menanggung sendiri. Jangan pernah kita berpikir sendirian. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Dia peduli. Dia sayang kepada kita. Dia memperhatikan kita. Di saat kita mengalami kesesakan, kita tidak perlu takut. Kebenaran firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Jangan bimbang. Dia pasti menolong kita. Dia pasti meneguhkan kita. Di saat kita mengalami kesesakan,
kita tidak perlu takut. Jangan menyerah, Tuhan pasti tolong dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Selama kita masih berjalan dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita menghadapi kesesakan kita. Dan Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sesuatu yang dikasih Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kita masih menghadapi masalah, kesesakan, ketakutan, kita tidak perlu takut. Kita percaya, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, bahkan taat akan firman Tuhan, pasti ada pertolongan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut. Serahkan semua kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh persoalan kita, seluruh kesesakan kita kepada Yesus, kepada Tuhan, dan kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Dan kita berseru kepada Tuhan, Dia akan melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk kita. Dia akan bertindak untuk meluputkan kita dari semuanya itu. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita berseru kepada Tuhan, Dia akan dengar dan Dia akan menjawab seruan kita. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia tidak pernah biarkan kita berjalan dengan sendiri untuk menghadapi semuanya itu. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti berkati kami. Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Untuk sepanjang hari, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan ada di dalamnya. Memberkati segala usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kami kepada kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.